Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita akan fokus ke materi yang Anda bagikan ya. Ada studi kasus medis menarik ini. Jadi, ada pasien perempuan, 42 tahun, tiba-tiba kesadarannya menurun. Pas dicek di IGD, gula darah sewaktu atau GDS-nya rendah banget, cuma 36 mgdl. Sumber Anda ini lengkap ya, ada ringkasan kasus, temuan kunci, terus analisis berbagai kemungkinan diagnosis, sampai ada kuisnya juga. Nah, misi kita kali ini, kita coba urai bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa begitu, dan yang paling penting, langkah penyelamatannya di mana. Oke, kita mulai ya. Dari data yang ada, pasien ini kan punya riwayat diabetes. Dia rutin berobatnya ke mantri, terus dapat obat glibenclamid 5 mg. Nah, ini nih, poin penting dari materi Anda. Si mantri menyarankan pasien minum obat itu 3 kali sehari. Tujuannya sih, katanya, biar gula darah cepat turun. Wah, 3 kali sehari ya? Iya. Akibatnya, ya gitu. Sekitar 30 menit sebelum dibawa ke IGD, pasiennya langsung nggak sadarkan diri. Ini kasus klasik sekali. Namanya hipoglikemia iatrogenik. Artinya, penurunan gula darah yang drastis itu disebabkan oleh intervensi medis. Dalam kasus ini, ya obat itu, glibenclamide itu kan golongan sulfonylurea. Cara kerjanya, dia kayak maksa pankreas buat ngeluarin insulin lebih banyak. Oh, jadi dipaksa gitu ya pankreasnya? Iya, bisa dibilang begitu. Nah, kalau diminum 3 kali sehari itu jelas overdosis. Insulinnya jadi membanjir di darah, akibatnya gula darah disedot habis sampai anjlok ke angka 36 mg/dl itu. Otak jadi kekurangan energi, makanya pasiennya pingsan. Ngeri juga ya, niatnya mau nurunin gula darah, malah saktal gara-gara dosisnya salah. Tapi kan, penurunan kesadaran itu sebabnya bisa macam-macam kan? Di materi Anda juga disebutin tuh kemungkinan kayak stroke, KAD, HAS, atau mungkin sepsis. Kenapa kita bisa langsung yakin ini pasti hipoglikemia? Pertanyaan bagus. Ya, diagnosis banding itu selalu penting dalam medis. Tapi coba kita lihat datanya. KAD, ketoasidosis diabetik, sama HAS, status hiperglikemik hiperosmolar, itu kan kondisi hiperglikemia. Oh iya, kebalikannya ya. Betul, gula darahnya justru tinggi banget. KAD itu biasanya di atas 250 mg/dl, HAS malah bisa di atas 600. Nah, pasien ini GDS-nya cuma 36 mg/dl. Rendah sekali. Jadi KAD sama HAS jelas bisa kita coret dari daftar. Oke. KAD dan HAS bukan. Terus gimana dengan stroke? Gejalanya kan bisa mirip tuh, penurunan kesadaran juga. Tepat sekali. Dan ini poin penting lain dari materi Anda. Hipoglikemia berat itu bisa banget meniru gejala stroke. Ada istilahnya stroke mimik. Pasien bisa kelihatan bingung, bicaranya pelo, bahkan sampai lumpuh sebelah badan. Mirip sekali sama stroke. Wah, bisa semirip itu ya? Iya, tapi temuan GDS 36 mg/dl ini bukti yang sangat kuat dan harus jadi prioritas. Tindakan pertama itu harus koreksi gula darahnya dulu sebelum kita mikirin CT scan atau pemeriksaan stroke lainnya. Jadi gula darah dulu yang utama? Betul. Kalau soal sepsis, di data Anda kan nggak ada info soal demam atau tanda-tanda infeksi lain. Jadi penyebab paling mungkin ya tetap hipoglikemia akibat overdosis obat tadi. Oke, jadi diagnosisnya mengerucut ke hipoglikemia iatrogenik berat ya, gara-gara overdosis glibenclamide. Kalau gitu di IGD, langkah pertama dan paling penting buat nyelamatin pasien ini apa dong? Nah, ini dia. Tanpa ragu, tindakan yang paling krusial yang menyelamatkan nyawa itu adalah pemberian cepat dextrose 40% lewat infus intravena. Dextrose 40%? Iya, itu larutan gula yang sangat pekat. Disuntikan langsung ke pembuluh darah biar kadar gula darah yang kritis itu bisa segera naik. Dan penting banget dicatat, jangan sekali-kali kasih insulin dalam kondisi begini. Itu malah memperparah hipoglikemianya, bisa fatal. Oh, justru bahaya ya kalau dikasih insulin? Sangat bahaya. Kasus ini juga nunjukin beda risiko antar obat diabetes kan? Glibenclamid golongan sulfonylurea ini risikonya tinggi bikin hipoglikemia. Beda jauh sama metformin misalnya yang kalau dipakai sendirian risikonya jauh lebih rendah. Jadi jelas ya, anjuran dosis ngawur dari mantri itu yang jadi biang kerok komplikasi iatrogenik yang sampai mengancam nyala pasien. Pelajaran banget ini soal keamanan obat. Oke deh, jadi dari penelusuran materi Anda ini,
Ada beberapa kesimpulan penting nih. Pertama, kita lihat gimana kesalahan dosis obat yang umum kayak glibenclamide bisa bikin hipoglikemia berat, bahaya sekali. Kedua, pentingnya waspada sama stroke mimik. Kalau ada pasien nggak sadar, cek gula darah itu wajib. Dan ketiga, tindakan cepat kasih dextrose 40% itu kunci penyelamatannya. Betul sekali. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda semua dari kasus ini. Mengingat betapa seriusnya dampak salah informasi dosis obat ini, seberapa mendesak sih sebenarnya edukasi ke pasien, terutama soal penggunaan obat yang benar, komunikasi yang jelas, apalagi buat obat-obat berisiko tinggi kayak sulfonylurea ini. Dan mungkin lebih jauh lagi, perlu nggak sih ada semacam mekanisme pengawasan atau sistem gitu untuk mencegah kejadian serupa akibat saran dari pihak yang ya mungkin kurang pas kompetensinya secara medis. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran lebih lanjut untuk Anda.